Halo YouTube, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel gua Mix by JM. Dan kali ini gua Grebek Studio. Studionya seorang apa ya? Produser. Produser yang jelas gitaris, produser, pencipta lagu juga. Dan ini sangat ngetop. Jadi kalian bisa nanti juga lihat channelnya. Jadi tamunya udah jelas lah ya, udah ada di judul, yaitu Kakak Vega Antares. Yo 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 yo. Iya Cak, kabarnya Cak? Baik, alhamdulillah Mas. Diupayakan sehat selalu. Oh ya syukurlah. Diupayakan. Memang kita harus menjaga kesehatan ya. Akhir-akhir ini Iya Mas. Mengerikan. 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 Kalau bisa jarang-jarang aja keluar rumah. Jarang-jarang keluar rumah. Iya. Karena Itu aja memang sih. takut atau Iya, karena circle-nya semakin dekat ya. iya sih. Tetangga udah ada yang kena. Janganlah ya. Ada, juga? ada. Oh ya. Ada yang sudah pulih, ada yang masih sedang dirawat sih. Waduh, ya ini memang buat teman-teman yang ya terutama yang suka keluar rumah, bukan suka sih maksudnya yang terpaksa harus keluar rumah ya. Terpaksa. Betul, jadi harus pakai masker. Ini udah terbukti ampuh untuk teman-teman terhindar dari virus apapun itu. Jadi cuci tangan juga, betul ya? Benar. Bawa hand sanitizer kemana-mana dan ya jaga jarak, jaga kesehatan. Wah, apa gue? Ini produk placement nantinya. Ini buat bau-bauan aja. Sama ini satu lagi nih. Ini aja. Ini terapi. Terapi sebelum tidur, terapi directnya gini. Gitu kan. Salah satunya ngono Mas. Iya benar-benar. Salah satunya gitu. Gak. Yes. Aku pengen ngerti. Ini kan sebenarnya channel ini untuk ya aku buat untuk bisa memotivasi lah ya teman-teman, buat yang teman-teman mau berkarir di bidang musik mungkin. Tapi kalau menurutku sih motivasi buat siapa saja. Ya. Betul nggak? Bisa. Iya. Nah aku pengen tahu nih awal mulanya menjadi musisi. Wow. Menarik. Ah, Menariknya adalah panjang tapi ceritanya mungkin akan aku tertarik main gitar tuh kelas 4 SD soalnya Mas. kelas 4 SD. Kelas 4 SD di sebuah acara lebaran melihat sepupu ya biasa ya kan lihat iya apa iki. Tapi sebelum itu kalau minat musik memang dari TK gig pertamaku bayaran itu ceritanya dari orang tuaku nyanyi di hadapan teman-teman bapak nyanyi diiringin keyboard ortung gitu. Menyanyikan lagu gubahanku. Anak TK nyanyi lagu gubahanku. Ku tuliskan lagu ini itu apa jenenge adalah gig pertama. Jadi memang dari kecil di rumah tuh memang suka musik itu adalah bungkusan kehidupan ngono loh. Oh, emang orang tua musisi juga atau? Ibuku sampai adikku lahir itu menjadi penyanyi keroncong di Surabaya. Oh ya. Ibuku ya. Oke. Penyanyi di Surabaya ya. Di TVRI Surabaya. Ayahku seorang pelaut angkatan laut TNI AL yang hobinya nyanyi. Hobinya nyanyi sangat. Kalau aku lihat sih sebenarnya beliau itu adalah seorang penyanyi yang hobinya angkatan laut. seorang penyanyi yang hobinya menjadi militer. Biasanya kan kalau anak kolong kan, nyebutnya anak kolong. Istilahnya kan? iya. Itu biasanya kan anak militer mengikuti jejak bapaknya. Nah, ayahku sepertinya sudah riset nih anaknya akan tumbuh seperti apa itu. Oh gitu. Sepertinya beliau juga belajar psikologi sepertinya waktu itu. Pernah cerita di beberapa obrolan kami itu bapakku yang ngeriset anaknya gitu. Hobinya apa? Emang pernah dicoba misalnya dengan belajar karate di TK, nggak suka. Akunya nggak suka. Diajak main tinju-tinjuan gitu, akunya nggak suka. Emang berarti ini kayaknya memang agak lembut jiwanya gitu kan. Mungkin ya menurut beliau gitu kan gitu. Jadi minatnya emang nggak kesana sampai ke tumbuh remaja
ya gitu, beruntungnya aku adalah ayahku seorang militer yang meriset, melihat anaknya seperti apa gitu. Jadi tidak memaksakan kehendak orang tua ke anak gitu ya. Iya. Oke, wow. Dikasih lihat bahwa ini papa ini tentara gitu-gitu. Dikasih lihat kegagahannya dan sebagainya. Aku ya lihat gitu-gitu. Padahal tinggal di lingkungan tentara. Enggak. Oh, Aku nggak pernah memilih untuk tinggal di komplek apa militer. Nggak pernah di rumah ya perumahan aja gitu. Iya. Di situ kemudian semakin ya beranjak remaja ngeband. Sebelum ngeband sih sebenarnya ibuku juga yang mendaftarkan kursus waktu itu gitar klasik di Yamaha di Surabaya. Itu yang kelas 4 itu? Kelas 6 belajarnya. Kelas 4 tuh masih belajar dari buku chord itu loh. Iya. Genjreng-genjreng, terus kemudian di rumah udah mulai ngiringin. Jadi intinya sebenarnya aku belajar gitar untuk ngiringin aku nyanyi. Dan ngiringin ibuku nyanyi, budeku nyanyi, om-omku juga pada hobi nyanyi. Gitu. Itu apa lingkungan musiknya dari situ sebenarnya. Nggak ada yang jadi musisi beneran gitu, nggak ada waktu itu di Surabaya juga nggak ada gitu. Hobi lah ya. Hobi. Kemudian kursus gitar di Yamaha hanya 2 tahun karena apa ya waktu itu ya berhenti di SMP kelas 1. SMP kelas 2 nya masuknya siang, nggak mungkin lanjut lagi les gitu kan, terlalu gitu. Jadi SMP kelas 2 terus bikin band sama standar pada umumnya anak-anak remaja gitu. Festivalan. Enggak. Oh enggak. Nah, di Surabaya kan terkenal apa Lox Labor festival, ada kampus Untak, kampus Unitomo bikin festival yang begitu-gitu biasanya kan, yang Bani pernah bahas mesti ada intro Metropolis gitu-gitu kan. Aku nyimak itu, tapi kok kayaknya aku nggak main itu ya gitu. Aku nggak pernah ketemu teman dan circle-nya nggak ke situ. Jadi nggak ada minat ke situ gitu. Aku SMP ngebandnya bawainnya Hanson. Oh ya? Terus The Moffat. Cupu lah untuk yang Embab. Iya itu. Lo berarti tahun berapa itu ya? Ya aku SMP itu 97 sampai 99. Oh, eranya itu memang ya. Iya kan? Iya. Dan aku SD SMP itu sekolah Katolik di Surabaya. Trennya di sana adalah mendengarkan boyband. Itu zaman Backstreet Boys, 98 Degrees, A1. Wah, aku lebih katam itu daripada nyebutin klasik rock. Beneran. Jadi era itu sebenarnya ada Mr. Big dan sebagainya. Teman-teman yang di sekolah lain ekstrim itu pada minat bulili gitu. Aku enggak. Tapi di SMP itu yang aku ingat adalah di SD kelas 6 lagi getol-getolnya belajar gitar. Aku satu antar jemput sama Morris Balo, kenal gak? Oh, kenal banget. Sesama brewok ya? Sesama brewok. Dia adalah kakak kelasku. Oh gitu. Jadi dia SMP kelas 3, aku SD kelas 6. Kami satu antar jemput. Aku sangat ingat sekali Mas Morris. Aku sangat ingat sekali. Rungokno iki. Dewa terbaik. Oh, dia yang ngasih tahu. Baru keluar. Didengerin tuh di antar jemput kami gitu kan. Oh iya Dewa ya terbaik. Terus habis itu SMP kelas 2 baru ketemu sepupu yang minat sama Dewa juga, bikin band, aku main bass. Cover justru Beatles, iya. Cover Dewa. Wow. Covering Dewa, aku main bass. Terus dari situ baru ngulik tuh yang lain sebelum terbaik berarti kan SMP itu udah ada Pandawa 5. Sementara SD aku sudah pernah dengar terbaik. Lalu aku ngulik yang belakangnya lagi, kangen. Oh ternyata kangen, tetanggaku pernah nyetel tuh di depan kayak gitu-gitu kan. Akhirnya ngulik di Dewa tuh. Jadi sebuliliknya itu Mas Andra. Jadi bukan Paul Gilbert, bukan ekstrim, bukan Nuno, bukan. Wow. Sebulilik-buliliknya adalah Cukup Siti Nurbaya. Justru itu Indonesia ya, artis Indonesia. Iya. Siti Nurbaya dulu SMP aku nggak
kebayang bakalan bisa mainin interlude-nya, Mas. Iya. Itu epic juga loh itu. Banyak yang ngulik ya. Iya. Iya. Itu dulu aduh nggak mungkin kayaknya aku mainin itu gitu kan. Ya, itu SMP. Tapi di era itu sama Gabriel Mayo pernah tahu namanya iya. Gabriel Mayo itu temanku dari SD kelas 4. Oh. Sampai lulus kuliah sampai sekarang. Oke, sampai sekarang ya. Udah kayak saudara sih. Sama Mayo. Wow. Gabriel Mayo itu dari kelas 4 udah berminat tentang harmoni vokal tuh sama Mayo tuh dari kelas 5 SD. Oh, oke, berarti memang sebenarnya menyanyi lah ya. Menyanyi. Sebenarnya. Aku ingat sekali Mas Jo. Kelas 5 SD sebelum masuk kelas itu mengumpulkan 4 atau 5 orang teman-teman lalu mencoba membagi suara seperti Padiangan Project, minuman keras, dan itu kan nggak ada gitarnya, nyari chordnya pun belum bisa waktu itu, dan nah kapela itu iya. Sebelum masuk kelas dia manut, teman-teman yang lain nih dia manut ya, itu harmoni vokal tuh apa minatnya dari kelas 5 SD itu. Perjalanan musiknya begitu sih, maksudnya ya itu masa kecil ya, terus bikin band akhirnya di tengah itu adalah masuk influence Beatles. Oke. Beatles di SMP. Semakin Beatles lagi di SMA, bikin sebuah band cover sama teman-teman SMA. Mulai ngejob tuh SMA ya kan, main-main di ulang tahun teman gitu-gitu. Kuliah Beatlesnya semakin kental, semakin menjadi agama. Kenapa Beatles? Maksudnya mendengarkan Beatles mulai kapan sih? Oh iya, itu juga gara-gara tetangga tuh. Oke. Ada seorang tetangga yang rumahnya nggak dia bikin studio di ruang tamu nggak pakai peredam, sehingga dia itu jadi hiburan kami satu gang ketika hari Minggu. Hari Minggu dok. Ya kalau hari lain mah kita udah pada marah-marah pasti. Iya. Karena nggak pakai peredam, bener-bener wis gumbrang. Untungnya kan enak tapi. Untungnya enak dan aku terinfluence gitu. Maksudnya band-bandan keren ya ternyata. Dan itu bawain Beatles. Ya, Oke. Beatles, Gus Plus dan kawan-kawan, The Lloyd, vintage lah. Oke, oldies ya. Oldies bener. Di era itu berarti SMP aku berarti tahun berapa tuh 98 itu mereka membawakan Beatles. Album yang aku punya, sebelum aku teracuni Beatles juga bapakku lagi sih. Oke. Jadi ketika les tadi di jalan tuh didengerinnya Queen. Oh. Queen the best, yang hitam. Oke, iya. The best of Queen itu. Masih belum ngulik albumnya ya. Ya sing enak-enak memang ya kan, Another One Bites the Dust dan sebagainya. Tapi belum dikulik musiknya. Terus habis itu bapakku mungkin udah bosen memperdengarkan aku itu. Terus nih Bang, Beatles album Past Master tahun 98. Sementara aku tahu Past Master itu rilisnya ternyata 88. Iya. Kompilasi singles. She Love You, I Wanna Hold Your Hand. Yang akhirnya aku tahu bahwa lagu-lagu itu nggak masuk di album manapun, hanya ada di situ, di singles. Ketemu tetangga yang Beatlemania tadi, nama bandnya aja The Bottles Mas. Oh, The Bottles. Yes, Mas Yono, Mas Hari kalau nonton ini itu menginspirasi aku untuk bikin band juga sama Mayo akhirnya. Oke. Dan tadinya aku pengen bergabung sama mas-mas ini gitu kan. Pengen rasanya SMP waktu itu. Ibuku tidak memberi izin. Oh, karena menurut ibuku kurang baik jika bergaul dengan usia yang lebih senior. Mas-mas. Mereka mas-mas soalnya udah SMA, udah hampir kuliah. Sementara aku masih SMP. Menurut ibuku setelah aku ngobrol lagi dan udah agak gedean ya. Menurut ibuku itu bikin perkembangan anaknya akan lebih cepat dewasa jadinya gitu sebelum loh. waktunya. Nanti obrolannya akan berbeda kayak gitu. Ya, masuk akal setelah aku belajar juga gitu kan. Aku kuliah psikologi, Mas. Oh iya? Iya. Sama istriku juga. Oke. Apa ternyata masuk akal yang ibuku pikirkan waktu itu gitu. Terus
sempat tergabung dalam sebuah band komedi. Band komedi. Maksudnya? Mas Joseph pasti pernah tahu Timlo. Tim lo tahu? Nah, di Surabaya ada Timlo-Timloannya lah. Oke. Tapi lebih agak reok and roll. Reok and and roll. roll. Istilah Bukan ini rock aja and aku dapatkan dari mereka nih. Dari nama bandnya Kuc Kujotahe. Kuc Kujotahe. Singkatannya kakak. Kakak. Ketawa maksudnya. Kuc Kujotahe. Itu mas-mas arek-arek UNER. Ada Mas Punjul, ada Mas Sopo, Abbas. Mas. Lalu salah satu personilnya adalah vokalisnya Blue Kutub, pernah tahu gak? Tahu. Iya kan? Iya. Ku pernah jatuh hati, itu basisnya di kakak. Oke. Mas Bunali namanya. Bunali Nanta, Mas Nanta. Itu adalah pertama kali proyekan pertama yang aku tergabung di dalamnya bersama Mas Emas kali ini karena aku udah kuliah. Udah kuliah. Jadi ya udah dewasa lah. Iya. Latihan di rumah, sempat mau bikin rekaman, bikin demo-demo di rumah waktu itu pakai Cool Edit. Itu pertama kali aku melihat DAW itu. DAW ya. Iya. Pakai Cool Edit, sound card-nya kreatif. Oh, Sound Blaster. Blaster. Input TRS sih loh. Iya. Kecil 3,5 mili kan. Aduh. Ya udah. Itu adalah proses belajar waktu itu bersama mereka kakak. Mereka mau ikutan bukan API dong. Ajang band Gelo ABG di TPI. Oke. Mereka ikut, aku nggak ikut. Aku masih kuliah waktu itu. Iya. Aku nggak ikut deh gitu karena kuliahku sempat terbengkalai. Lalu nggak ikut dari mereka di Jakarta. Aku bikin band, ketemu Joseph Sudiro. Oke. Awalnya adalah aku ngefans bandnya Joseph sama Wahyu Sudiro, namanya Jelly. Aku menghampiri Joseph, ternyata mereka lagi proses album kedua, terus habis itu bubar bandnya. Lalu Joseph sama aku bikin sebuah project yang dadakan, namanya Vox, VOX. Oh, VOX. Itu. Oke teman-teman, Vega Antares ini tergabung di VOX. VOX itu sebuah band yang isinya vokalis semua ya? Iya. Sebenarnya itu juga ada kebetulan yang terjebak sebenarnya. Jadi awalnya proyekan pertama adalah ada vokalisnya perempuan. Oh. Kawanku kuliah. Oh, jadi aslinya sebenarnya itu band terus ada vokalis. Iya. Oke. Gitu. Vokalisnya perempuan, sahabatku kuliah, sahabatnya istriku juga. Pas lagi ada gig pertama, dia harus pulang ke Balikpapan karena lagi skripsi. Oh. Dia harus ambil data dan sebagainya gitu-gitulah ya. Lalu akhirnya ada gig pertama, terus nyanyi dewe ae kabeh gitu. Oke. Gig pertama legend Mas. Gig pertama ditawari oleh sebuah distro di Surabaya namanya Rotten Apple itu telepon saya, "V, ngisi ada slot opening White Shoes." Wih, asik. Iya. Kamu mau aku main sama band yang mana? Karena sebelumnya aku sempat ada band juga namanya The Nintendo. Terus tapi udah nggak jalan gitu kan. Wis sembarang. Katanya gitu, Mas. Tawarannya legend. Wis sembarang pokoknya bandmu ngono. Hah? Ya wis, ada Vox ini. Di gig pertama itu kami langsung membawakan 5 lagu, 4 diantaranya 4 lagu baru. Maksudnya lagu sendiri? Lagu sendiri. Jadi Vox ini awal gignya itu bukan cover ya? Bukan. Langsung ke lagu baru, 4 lagu baru, 1 lagu cover, lagu Beach Boys. Oke. Dibentuk oleh kami berempat, Joseph Sudiro sebagai kepala proyeknya. Joseph kan sudah punya pengalaman, punya band yang pernah rilis ya. Jadi proses kerjanya udah proses kerja gitu. Dia lebih rapi. Dia datang udah bawa lirik, udah bawa referensi, yuk ngejam. Di rumah waktu itu ada ruangan mungkin sebesar ini, yang ada masing-masing alat lah, nggak ada mixer hanya untuk vokal doang, terus drum akustik doang. Gitu. Ya udah ngejam di situ, bikinlah 4 lagu baru, dibawakan di gig pertama membuka White Shoes. Nekat ya? Nekat tapi kok keren ya gitu. Oke. Terus gig pertama itu ternyata rangkaian 2 hari. Di hari kedua di Malang, langsung besoknya membuka White Shoes juga gitu. Lalu dari situ kok kita kok kayaknya asik ya,
kita harus rekam ini lagu-lagu baru. Ya udah gimana caranya? Yosep meracuni DAW Nuendo. Nuendo 3 bajakan dicariin sama dia. Terus habis itu belum ada yang gape nih mengoperasikannya. Apa yang kami lakukan? Joseph sih sebenarnya yang melakukannya. Kan setiap software ada help tuh Mas. Itu kan sebenarnya tutorial. Help betul. Itu kan. Help itu di print. Sama kita. Sama. Troubleshooting baru buka buku. Pertama nyoba aja dulu. Lalu kami rekaman demo itu pakai sound card Echo Dina. Yang pakai dongle gede, tapi tetap ada hardware-nya. Kan input TS. Terus buat preamp-preamp-nya mixer Behringer. Sebelum masuk ke sana. Take drum segala, Mas. Take drum segala dari Dina itu apa dari mana ya? Aku lupa pakai sound card yang mana. Pokoknya bisa 8 channel aja pakai ADDA. Bukan ADDA, adat. Di situ kecemplung ke dalam dunia produksi akhirnya. Disitulah pertama kali Joseph yang mengenalkan ke kami yang bertiga ini. Aku, Doni sama Mayo itu seangkatan. Joseph lebih senior kan, gitu. Dan Joseph sudah berpengalaman. Gitu. Oh, jadi perkenalan sama DAW itu di saat di Fox awal ya. Di Fox demo bikin sendiri, ngerekam sendiri. Sempat ada sewa studio buat take drum doang. Sisanya di rumah. Belum punya speaker monitor pakai Altec. Pakai Altec Lansing yang sampai sekarang masih ada di bawah tuh. Pakai itu mixing dan sebagainya. Altec Lansing itu speaker komputer. Input 3,5. Ada subwoofernya. Mixing render didengerin di mobil. Wah, ternyata terlalu low. Altec-nya ditambahin lagi. Jadi kurang. Zaman itu kita belum ada YouTube ya. Mungkin sudah ada tapi kontennya belum banyak. Kita jadi referensi ngeprint help. Memang itu sumber kita itu untuk mencari ini caranya gimana ya. Terus troubleshootnya seperti apa itu help. Mau browsing juga internet ya mahal ya. Di print sama Yosep segini Mas. Browsing kan waktu itu masih harus ke internet, ke warnet untuk buka Facebook. Mungkin zaman Friendster kali ya. Sudah Facebook Mas. Sudah Facebook. Fox itu sudah Facebook. Handphone, iPhone belum ya? Belum. 2006. Iya itu masih, waduh itu pokoknya kita bener-bener referensinya ya kalau nggak dari teman, dari help itu sih. Ya. Referensi teknis. Iya, referensi musik waktu itu baru iPod pertama. Iya. Handphone Motorola Rocker tuh yang ada iTunes-nya. Itu udah top. Gila ya. Loh, tapi Fox masih jalan kan sekarang? Belum memutuskan untuk bubar. Masih jalannya sih enggak, tapi belum memutuskan untuk bubar. Biarin aja dulu. Kamu itu ada cerita lagi tuh. Sekarang 2020 ada sebuah materi yang 2009 direkamnya belum rilis sampai sekarang. 2009 sekarang 11 tahun 11 tahun ya. Tadinya berencana hashtag 10 years challenge di tahun lalu tapi kelewat juga tetap. Masuk 2020 udah mau habis nih, Bro. Ya wis, nantilah. Vega ini kalau saya taunya adalah gitarisnya dari apa ya, Mahadewa atau Ahmad Dhani Band? Bisa dua-duanya Mas. Bisa dua-duanya. Bisa Mahadewa, Ahmad Dhani Band, Triad Additional Dewa. Additional Dewa juga. Ceritanya gimana sih kok bisa ketemu Ahmad Dhani itu? Apa karena sekota? Tidak. Saya tadi cerita adalah mendengarkan Dewa dari SD toh. Maka dari sejak itu aku menjadi baladewa tuh. Oh, dari baladewa. Tapi tidak terdaftar ke dalam lembaga baladewanya ya, tapi saya fans Dewa. Gitu. Lalu pulang lagi ceritanya bisa merapat kepada beliau adalah perkenalan pertama justru lewat ayahku malahan. Oh gitu. Jadi Triad waktu itu 2008 manggung di Surabaya di acara
SCTV Karnaval. Venue-nya di bawahnya monumen Jalasveva Jayapahit. Oke. Lah ayahku kebetulan kok ya dinas untuk mengelola tempat itu. Iya. Bukan tempat itu juga sih, tapi acara itulah. Acara itu. Nah, sore itu saya bersama teman-teman Fox itu memegang sebuah demo untuk album kedua yang sampai sekarang belum rilis. Ini udah Fox nih ya. Udah Fox. Oke. Udah album kedua, album pertama udah rilis. Album Oke. pertama rilis di Aksara waktu itu 2007. Nah, 2008 udah mau ada demo album kedua. Hari itu kami janjian sama Mas Piu di Surabaya 31 sekitar 31-an Mei. Ulang tahun Surabaya, ada 2 event. Mas Piu di Kota Madya Surabaya. Triad di Jalasveva. Tadinya nggak tahu kalau ada triad gitu, nggak janjian juga. Pas aku nyamperin Mas Piu di hotel, bapakku terus telepon, "Bang, papa di ujung ini ada Ahmad Dhani loh." "Iya. Nanti papa nyanyi bareng. Kamu nggak mau kesini ta?" Lu udah langsung bawa demo 2 kan. Satunya niatnya mau dikasihkan ke Mas Dhani. Memang dikasihkan sih akhirnya berjumpa lah di backstage, menembus keramaian gitu kan. Akhirnya berjumpa, aksesnya lewat ayahku. Tapi diterima ya sama Diterima, Dhani ya? sangat baik. Orangnya sangat baik waktu itu memang. Dia memang baik Memang sekali baik ya, memang gitu baik. kan. Pertama perkenalan adalah dari situ. Tetapi Wahyu sudah hijrah duluan ke Jakarta. Dan sudah merapat ke sana, ada Sewek juga. Sewek. Zewex kan memang gitu teman sih. lama sama Mas Gitu. Dhani. Zewex itu muncul di video klip Kamulah Satu-Satunya. Iya. Ponian gitu. Iya, Arek kemana dia sekarang lawas ya? memang. Sekarang di Surabaya lagi. Zewek. Apa kabar, Wek? Yes. Waduh. Zewek nonton iki ya kan. Zewek juga salah satu akses untuk ke Mas Dhani sebenarnya. Pas kebetulan dia ikut juga ya pada saat Memang itu? sudah kenal lama dan udah di Jakarta juga sama Wahyu juga. Dan Wahyu sudah dipersiapkan untuk bikin The Moon. Sementara Fox juga jalan di Surabaya, Wahyu di Jakarta udah mau bikin band Elora, kemudian The Moon sudah merapat juga ke Mas Dhani. Nah, jadi perkenalannya ada yang pertemanan, ada yang bapakku juga gitu kan. Maka Mas Dhaninya juga ingat. Gitu. Itu aku masih kuliah Mas 2008. Masuknya padahal 2002. Lama. 6 tahun kemudian ya. 7 Mas. Akhirnya 2009 baru lulus. Nah, ketika lulus apakah aku membayangkan apakah aku kerja kantoran? Kayaknya enggak ya. Lalu pacarku waktu itu yang sekarang menjadi istriku itu mendorong sekarang di dunia audio itu cukup menjanjikan juga kok. Dunia audio nih, bukan musik. Audio. Di dunia audio. Karena kalau di musik kan belajar lagi terus habis itu ya jadi apa gitu Iya. jadi musisi paling ya kan. Bukan paling ya, tanpa mendiskreditkan musisi nih ya. Cuman waktu itu pikirannya istriku adalah kalau di dunia audio ada ilmunya. Lalu ada celah dikasih tahu di info sama Wahyu bahwa Mas Dhani butuh orang untuk di studionya. Awalnya itu justru Sound ya. engineering sebenarnya. Makanya lalu aku ngelamar lah ke Mas Dhani. Tapi dengan persiapan pemikiran dulu di Surabaya mau ngapain nih? Iya. Kerjanya mau apa gitu. Dengan bekal sarjana psikologi kok di audio. Maka aku bilang ke Mas Dhani, aku berminat untuk membantumu bekerja di sini. Tapi di 1 tahun pertama aku mau sambil kursus ambil sound engineering. Aku kan gitu di ya? LPDK Mas. David Klein. Yes, betul sekali Pak David. Asik. LPDK. Jadi dalam tahun pertama di 2009 aku di sini hijrah ke Jakarta. Aku PPPP seminggu sekali dari Haji Nawi ke Kelapa Gading. Ya waktu itu Kelapa Gading. Masih sampai sekarang juga masih Kelapa Gading ya. Tapi udah pindah ya. Udah pindah lokasi. Iya, dulu di Kelapa Kopior kan. Nah, di situ tuh aku ketemu Ramses. Ya wis, commutingnya dari Haji Nawi ke sono ya kan. Metro Mini 2 kali,
busway sekali Wah. waktu itu. Wah gila sih. Ya kan? Sampai akhirnya motorku datang dari Surabaya, Oke. naik motor lah Iya, bersama iya, iya. Ramses. Yowis. Jadi kenapa kok aku harus ngambil itu untuk memperkuat pekerjaannya Iya, sebenarnya? iya. Jadi Karena awalnya justru audio engineering ya. iya, Enggak terus wah gue kan bisa main musik, gue ada band gitu. enggak. Oh oke. Itu tadi kecemplung produksi dari Iya, yang Fox itu tadi. Iya, Minatnya terus ada. iya. Maka di demo bukan demo, di demo kedua itu udah aku tuh yang megang. Oke. Di antara teman-teman yang lain ya teman-teman Yosep juga ngopret. Mm-mm. Tapi aku terus mendalami. Oke. Akhirnya di malam-malam pas produksi itu yang ngerapiin aku. Oke. Yang mixing dan masteringannya Yosep. Oke. Wow, diterima juga sama Dani. Waktu itu demonya diterima. Oke. Diterima tangannya ya, tapi tidak diriliskan karena mungkin teman-teman bisa cek sendiri musiknya Fox tuh ya sampai yang sudah rilis tuh ada albumnya namanya Pada Awalnya. Ya memang dalam tanda petik edgy. Oke. Memang aku menyadari nggak masuk memang waktu itu sama Republik Cinta ya. Iya. Waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin yang edgy itu kan juga cukup harum ya. Betul. Maksudnya pinggiran Iya, yang zaman dulu disebut indie tuh. Iya. Nah, Iya. Istilah indie lah dulu ya itu. karena kalau secara deskriptif tuh musiknya Fox tuh sebenarnya campuran Beatles sama Beach Boys. Oh, oke. Nyanyi semua berempat, nggak ada yang lead, tapi gantian leadnya, kemudian musiknya overdriven gitar ala-ala Beatles tapi harmoni. Tapi dikejar juga nggak soundnya? Sound kayak zaman itu gitu. Di album pertama sih nggak terlalu terdengar tua sih. 70s lah. 70s. 70s. Oke. 70s. Oh. Aksara waktu itu direkamin sama Vanco. Oh, J. Vanco. Wah, yes. gila. Dunia sempit banget ya. Engineer-nya Morris, Vanco. Vanco. Lah Vanco ya Aris Surabaya. Iya, Surabaya juga. Kakak kelas kami, dia anak 2000, adik kelasnya Yosep. Iya, gitu, anak komplek. J. Vanco kebetulan jadi engineer di Aksara waktu itu kan di Pendulu. Iya, Pendulu. Yang merekamkan dia, ada V pernah gantiin Vanco pernah, terus habis itu di situ ada DJ aku lali mana yang di Pendulu itu. Iya, siapa lupa DJ itu. Sopo ya. Ya situ di Pendulu adalah pengalaman rekaman sebulan tidur di situ, Mas. Oh ya. Tidurnya di Pendulu. Oke. Pengalaman yang seru. Tapi waktu pengalaman rekaman itu belum memutuskan Belum. hijrah Di ke album Jakarta. belum. Oh. Itulah mengapa juga Fox juga nggak terlalu terkenal amat karena kami masih menjadi band daerah waktu itu nggak ada yang hijrah. Iya. Aku Doni Mayo masih bahkan semuanya ya. Aku Doni Mayo masih kuliah di Surabaya. Mayo sak fakultas sama aku psikologi juga. Doni hukum di Untak. Terus Joseph lagi S2 Jogja. Oh. Tapi mobile sih, maksudnya tele kuliah gitu Nah, kan. terus tadi akhirnya kerja di tempat Dani di studionya 2009. 2009 sembari LPDK. Betul. Oke, itu berjalan berapa lama itu? Lah, ya sampai saiki. Sampai saiki ya. Sampai sekarang jika dibutuhkan saya tetap berangkat. Terus kemudian kenapa jadi main gitar tuh gimana ceritanya? Loh lah kan tapi kan sebelumnya memang udah dikenal sebagai gitarisnya Fox oleh Ahmad Dhani. Oh gitu. Jadi Dani sebenarnya udah tahu ya? Tahu. Nah, 2009 tuh selain menjadi juru rekam dan menjadi editor gitu di situ. Itu berjibakunya kan bersama Wawan TMG sama Edot. Iya, Edot. Pak Edot. Pak Edot masih ya? Sekarang sudah pensiun menjadi musisi, sekarang berbisnis di Bandung bersama istrinya. Dia buat sebuah brand tas untuk bayi. Oh. Legit. Baik. Keyboardis Iya, handal jago kan, itu. ya kan. Nah, jurkamnya itu kami bertiga tuh berjibaku membantu Ahmad Dhani kan. Tapi proyek yang ada sepanjang saya ada di sana, gitar rhythm, gitar akustik sama gitar akustik, nylon dan sebagainya, yang main Vegantare. Jadi sambil menyelam main gitar ya? Iya, sambil ngene
band cepet juga Iya, bener. dikaryakan Iya, sebagai iya. session di situ. Oke. Session- Terus gue main gitar san gitu ya? Iya. Oke. Awalnya adalah itu. Hmm. Awalnya aku dipanggil hanya sebagai main gitar juga pernah sih sama Mas Wawan. Terus lama-lama stiken dewe ya Ve gitu. Lama-lama teh gitar di depan komputer gini. Gitulah. Triad, Mahadewa, Dewi-Dewi, Mulan, ritme-ritman tuh kalau nggak aku Mas Wawan. Oke. Mas Wawan kan juga gitaris Iya, dan iya, basis iya, iya. gitu kan. Ya biar cepet aja Iya, sebenarnya iya, iya, begini. iya. Wow, gitu. Jadi selain pada saat produksi itu ya tetap main musik juga ya? Iya. Oke. Dipakai. Hmm. Jadi semi produser sebenarnya ya. Iya, iya. Udah semi produser. Nah, terus Belajarnya dari sana belajarnya saya dari malah. sana. Diajak live-nya? Nah iya bener. Zaman dahsyat inbox kan. Ah. Penampilan Oke. pertama saya di televisi nasional adalah sebagai keyboardis di bulan puasa tahun berapa ya? 2010-an mungkin. Oke. Main piano buat lagu Mustafa Ibrahim. Mustafa Ibrahim. Mas Dani kan di Triad membuat cover tuh dimasukin ke albumnya. Mustafa Ibrahim itu kan ada pianonya. Jadi aku bersama Triad, aku main piano. Gondres ala-ala. Kan Gondres udah mulai Gondres waktu itu. Brian May kisahnya ya kan. Wah, sik. Mungkin ya, aku nggak tahu juga kalau Mas Dani nonton ini nggak ngerti juga ya, tapi apa awalnya itu dami Mas. Iya, iya, iya. Inbox dahsyat ya. Iso-iso Iya, aneh iya, ya kan. Lalu ya kan kalau main gitar memang udah di dapur ya kan. Lalu tiba-tiba membuat Mahadewa itu. Membuat Mahadewa itu tiba-tiba adalah keputusannya di malam sebelum besok main dahsyat. Mahadewa udah didaftarin nih. Ada vokalisnya Judika, ada keyboardisnya Ahmad Dhani dan drummernya Iqmal udah. Rekaman satu lagu Cinta Itu Buta. Nah, yang main rhythm di dapurnya kan aku. Yang main bass di dapurnya juga Mas Wawan. Yang main gitar solo Andri Muhammad. Oke. Udah pasti tuh. Iya. Nah, yang 2 personil ini kan belum. Itu diputuskannya H-1 Mas sebelum dahsyat. Aku ingat sekali pertama kali Mahadewa itu main di dahsyat adalah 26 Mei, ulang tahunnya Mas Dani. Oh. Jadi tanggal 25 Mei malamnya baru ngasih tahu Pak aku turun studio. "Ve, sesuk main dahsyat yo. Siap kelambi ireng-ireng karo ngene-ngene." Heh? Oh ya siap. Main siap jreng aja. Iya, Kan iya, tinggal iya. playback. Iya, yang main di dapurnya juga kami gitu. Iya, iya. Nah, dari situ akhirnya kami dikenal sebagai personilnya Mahadewa. Oh, kayak gitu, sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Sesimpel itu. Wah, ya memang karir itu ya asal kita memang konsisten di situ, kita memang menjalani di situ ya memang kadang itu turning point kali ya, turning pointnya bisa sesimpel itu ya. Iya. Iya, setelah dipikir-pikir lagi, gendeng juga ya kemarin ya. Ada satu lagi cerita. Iya. Bagaimana ceritanya aku menjadi additionalnya Dewa? Nah, itu gimana tuh? Ingat acara Mahakarya Ahmad Dhani yang tayang Iya, di RCTI iya. di JCC? Iya. Itu pertama kalinya akhirnya reunited, maksudnya apa itu istilahnya reuni Dewa kan, iya. dengan bersama Ari Lasso. Iya. Berarti Dewa featuring Ari Lasso itu di situ. Untuk mempersiapkan konser itu ada sekitar beberapa minggu sebelumnya aku Mas Wawan Pak Edot tadi membantu di belakang kan. Pak Edot bagian filing sequencer, Mas Wawan bagian mimpin band untuk ngiringin Titi DJ, Agnes Monica, Afgan kalau nggak salah, mimpin band, bikin band RCM band. Lah aku tetap di rumahnya Mas Dani buat tracking. Oke. Yang membantu jurkam. Iya, iya. Tracking dan kalau udah siap kirim ke Pak Edot. Iya. Kirim ke Mas Wawan buat latihan. Iya. Tracking string dan sebagainya bersama-sama. Iya. Sama Oni and Friend waktu itu kan. Lalu di hari H untuk ngurusin yang Dewanya, yang songlist yang Dewa. Jadi aku kan megang songlist semua. Iya. Untuk yang ngurusin yang Dewa kebetulan di hari-hari terakhir tuh. Oke. Terus pas di hari-hari terakhir Mas Dani lagi bikin sequencer Restu Bumi kalau nggak salah. Terus tiba-tiba bilang, "Ve, iki engko Restu Bumi, engko awakmu main akustik ae yo." Direkam. Enggak, main live ae.
oh siap, oh ya wis main rek Restu Bumi itu tanpa ada perasaan yang wajib apa ya ngono enggak ya? itu oh siap mas gitu. Habis itu terus habis itu aku lihat songlist kan ada cemburu. Tapi itu udah Mahadewa ya. Oke. Jadi Mahadewa emang udah terbiasa memainkan lagu-lagu Dewa gitu. Jadi aku sudah sempat ngulik Restu Bumi dan Roman Picisan di Mahadewa kan yang ngambil solo aku. Itu dulu nggak kepikiran itu. Terus aku baca songlist ada cemburu, ada harmoninya dong. Aku nanya, yang cemburu gak sisan aku elektrik mas? Iso ta? Yo garek tak kulik sih, pernah mainin juga kan Mahadewa. Oh iya yo. Nah, terus channelnya Mahadewa kan aku juga main, ada Mahadewa juga main di konser Saat itu. main juga. Jadi channel gitarku udah ada emang. Ya ono channel Mahadewa. Oh iya, ya wis gitu. Akhirnya semua lagu yang ada di situ yang Dewa, aku ikutan main. Oh. Karena juga main Mahadewa sih di panggung yang sama gitu. Tinggal pindah posisi aja. Iya. Sejak itu terus Dewa ikut Dewa ada reuni lain. Aku ikutan. Plus aku juga mempersiapkan sequencer kan di dapurnya. Maka aku yang apal matematikanya bar karena kan nggak pakai Ableton tuh. Jadi sekali yang salah ya ambiar gitu kan. Maka aku diajak. Oh gitu ya. Jadi sampai sekarang pun kalau Dewa manggung pasti diajak. Iya. Wow. Dewa itu wah, besok lusa ada live streaming kan ini. Oh iya. Itu belum tayang pasti. Ngefans banget gue juga sama Dewa. Karena itu ya zaman itu ya setelah Slang kan. Iya. Band yang keren gitu kan. Iya. Ya sebelumnya sih ada Club Project ya. Iya. Ada Club Project terus Mas Dani pun pernah mengungkapkan itu di sebuah konser mana ya di TV. Bahwa Dewa pun terbentuknya juga terinspirasi dua band itu mas. Oh iya? Slang dan Kela. Iya. Tapi bener loh zaman itu ya. Kita nggak punya pilihan banyak. Iya. Antara dengerin yang tua banget God Bless atau yang ya agak-agak baru tuh El Pamas ya, tapi itu sebenarnya pun udah senior banget kan. Iya. Terus begitu muncul Slang, terus disusul muncul Dewa gitu, kayaknya wah ini bakal seru nih. Iya. Abis era-era kita dijajah musik Malaysia itu kalau nggak salah. Oh iya bener juga Apa ya. sih? Klasik rock ya. Isabella. Gitu-gitu deh. Wah itu bener-bener kayak wah ini nih. Akhirnya sekarang bisa disebut itu klasik rock ya namanya ya. Akhirnya jadi klasik rock ya. Oh gitu ya. Jadi sampai sekarang setiap Dewa manggung saya menjadi Cak Edi. Additional. Jadi posisi di Dewa adalah additional gitaris. Ya. Oke. Dan backing vokal. Wow. Aku nggak sambil backing sih. Mati gaya kalau nggak ada mic di depanku. Itu tadi karena aku berangkatnya nyanyi. Iya. Jadi kalau ada orang menyanyi mati gaya karena nggak pegang gitar, ini pegang gitar mati gaya kalau nggak menyanyi. Iya, tapi sebaliknya juga iya sih. Kalau kalau nyanyi doang gini juga belum pernah ya. Oke. Nah, kalau project sendiri atau dream lu lah gitu, buat diri lu sendiri di musik sebenarnya gimana? Impian sebenarnya bukan impian, cuman kok kayaknya aku belum pernah bikin ya. Yang solo. Yang solo aku sudah mempersiapkan sebuah album sebenarnya. Tapi kemarin karena pandemi ini dan cocok sama lagunya, aku rilis di Oktober tanggal 1 itu 2 buah single. Langsung dua, akhirnya jadi EP sih karena itu gara-gara regulasi Spotify doang. Tapi pengennya sebenarnya 2 single yang rilis bersama-sama. Judulnya pun sama, Terlalu Rindu 1 sama Terlalu Rindu 2. Nah itu dipas-pasin sama masa pandemi ini kan kita pasti banyak yang rindu gitu. Betul, rindu bayaran, rindu invoice cair, ya enggak? Jadi sebenarnya bukan rindu panggungan sih, rindu transferannya sebenarnya. Aku rindu banget suara distorsi yang keluar di speaker ampli. Iya bener. Aku khawatir nanti kalau udah akhirnya manggung lagi tuh ampli tak peluk. Saking rindunya ya. Padahal udah nggak pakai ampli juga sih. Iya, era sekarang sih udah nggak terlalu ampli minded lah ya. Direct. Tapi bunyinya itu loh. Di sini aja di rumah ya kan, di kedengaran langsung ke headphone aja ya kan. Kayak sini Vega juga punya project apa tadi, project Answer atau Answer Project. Answer Project. Jadi nanti channelnya ada di
gua kasih linknya di sini. Keren loh. Bisa Iya, ceritain iya, nggak? iya. Itu gimana sih latar belakangnya tuh? Latar belakangnya gara-gara pandemi sebenarnya. Terus apa namanya? Pandeminya memaksa kita untuk kreatif ya. Aku tadinya mau bikin ngamen-ngamenan di Instagram sama Bani, Ibrani Pandean. Ibrani Pandian pemain bass, Yoi, session player, gitaris juga mas. gitaris juga ternyata ya. Iya kan, gitaris akustik. Doi doang tuh basis yang di endorse gitar akustik. Basis di endorse gitar akustik kok. Ya kan? Wow. Ibrani Pandean. Nah, apa tadinya mau berdua bikin live Instagram ngamen. Lalu ketemu Adrian Marta Dinata dikasih ide, kenapa nggak kita pamerin proses ngarang lagu? Boleh mas, asik-asik. Tapi tetap kita dalam rangka ngamen, kita cantumin rekening kayak gitu-gitu Oh, iya, ya kan, iya, iya. biar pemirsa bisa ikut Nyawer. kontribusi. Oke. Nyawer boleh ya kan, Iya. atau donasi lah Donasi. istilahnya. Oke. Lalu ngarang lagu yang temanya dilempar oleh pemirsa. Wih terlalu luas mas, nanti orang curhat arep nagih utang malahan kan ruwet nanti angel. Awalnya ide bikin lagu tapi temanya dari audiens Pemirsa ya, ya, dari netizen ya. netibro netisis ya kak. Oke. Nah tapi menurutku jadi terlalu luas, nanti terlalu liar loh, orang-orang itu komennya tuh nggak bisa diatur gitu Iya, kan. iya. Terus akhirnya dipagerin, kita menjawab lagunya orang, baru keluar namanya Answer Project. Answer itu menjawab. Menjawab. Ya, Jadi lagunya adalah jawaban-jawaban dari lagu yang sudah ada. Iya. Mungkin kalau millennials mungkin ini sesuatu yang baru ya. Kalau zaman dulu tuh Ya, ada lagunya siapa terus ada jawabannya kan kayak gitu kan, dan tahun-tahun 80-an akhir gitu, tahun 90-an ternyata 60 juga ada mas. Karena setelah aku nemu nama ini, googling dong. Ternyata ada daftar lagu-lagu yang memang sudah dijawab. Oh gitu ya, dari tahun 60 sudah ada ya? Iya sih, tebakanku karena ada lagunya Elvis yang Are You Lonesome Tonight, itu dijawab I Am Lonely Tonight, Oh oke. so come to my place gitu. Iya. Ada lagunya Elvis. Iya. Dari dulu emang ide ini udah ada gitu. Jadi Project Answer ini konsepnya jadi unik ya. Akhirnya bukan tema dari netizen, tapi netizen untuk ini kita mau menjawab lagunya siapa gitu. Iya, Oke. akhirnya begitu. Oke. Jawab lagu ini dong mas. Akhirnya pun tetap antik-antik. Jawab lagunya Rammstein mas, mate beta. Bahasanya aja Jerman enggak, ya kan? Tapi kebetulan di akunnya Adrian, Astrid Basjar meminta lagunya dijawab waktu itu. Iya. Jadikan aku yang kedua. Terus dijawabnya? Aku tak sanggup mendua. Wah sedap. Ya Itu kan? udah rilis ya? Belum. Oh belum ya? Belum, nggak Oke. apa-apa, tapi segera. Oh segera nih. Itu sudah tercipta lagunya. Dan Astridnya udah denger langsung waktu itu, jadi di live Instagram. Oke. Nah dari situ terus akhirnya kami dibuatkan sebuah konten di YouTube Oke. oleh suaminya Astrid, Oh. Mas Arlan. Arlan. Iya, menjawab lagunya orang-orang. Iya. Episode 1 yang udah tayang adalah menjawab lagunya Ade Nurulianto judul yang dinyanyiin Aurel. Episode 2 menjawab lagunya Kotak. Oke. Wah, aku udah lihat sih, keren banget. Terima kasih Mas. Itu di channelnya sebuah produk. sebuah produk ya. Nanti ada lah di sini. Iya. Gua kasih lah. Gitu. Itu proyek sampingan yang lagi jalan. Oke. Ya kan? Iya. Ada juga aku ada grup ngamen Mas. Oke. Sama Aki Singgi, Heeh. sama Audrey Singgi istrinya, sama Setia Giri Agung. Oke. Nama grupnya Dia. Itu bikin single, bikin album juga. Oke. Udah rilis 2 single, nama grupnya Dia. Akustik, kami bener-bener nggak ada perkusi, paling perkusi kecimpring, ecek-ecek ya kan. Ada beberapa lagu. Dia ya, DIA. DIAA. Oke. DIAA. Oh, DIA. A-nya ada double 2. A. Oke. Itu ada artinya pasti. Dianya banyak. Oh, dianya banyak. Udah sesimpel itu ya. Iya, kalau jadi bukan jadi Dias, Ya, tapi oke. kamu main sama siapa? Sama dia. Ya, oke. Gitu. Ya, jamak ya. Proyekan kan. Iya.
perkumpulan dari Oke. Aki kan ada aktivitas Alexa, Iya. aku ada aktivitas itu tadi. Aki itu vokalisnya Alexa. Ya, Mas Giri juga ada proyekan sama Bubu, Iya. Bubu Giri. Iya. Wow. Audrey juga nyanyi sama Wingky, Oke. DJ proyekan gitu-gitu. Vega ini aktif juga di Bigo, guys. Wah iya. sedang aktif. Ini aku juga baru ngerti nih, ternyata Bigo itu bisa jadi channel yang solusi juga nih buat teman-teman apa istilahnya ngamen ya. Ngamen juga lah istilahnya itu ya. Iya. Kalau di dalam platform itu sih disebutnya nge-host ya. Jadi host untuk room itu. Jadi mirip-mirip live Instagram aja sebenarnya. Mirip live Instagram. Ya, kita tapi perform ya, nyanyi. Kalau bisa sih nyanyi ya kalau yang buat musisi ya. Tapi nggak cuman perform sih, teman-teman bisa lihat sendiri. Bisa Bigo lihat tuh sendiri. bukannya yang banyak yang cewek-cewek seksi itu. Masih Masih. ada. Buat yang kami yang musisi-musisi melihat itu sih ya sebagai pemandangan aja. Dan mereka juga sama-sama ngamen sebenarnya. Oke. Ya. Loh, ternyata apa namanya? Bigo ini bisa juga kita manfaatin ya Bisa. sebagai musisi ya. Bisa karena dia kan punya sistem yang untuk orang berdonasi istilahnya. Kalau istilah super alusnya ya berdonasi ya. Tapi Caranya kan gimana tuh? Kalau teman-teman musisi mungkin pengen memanfaatkan Bigo, boleh nggak di-sharing? boleh dong karena di dalam platform ini itu sudah ada sistemnya kan untuk orang nonton itu bisa nyawer. Caranya nyawer menukarkan mata uang dari rupiah menjadi diamond. Diamond. Namanya diamond. Seperti kalau main game itu loh. Iya. Banyak pintunya. Segala digital wallet ya kan, OVO atau apapun Oh, atau bisa beli lewat GoPay. OVO, Bisa. GoPay. Lewat pulsa bisa. Wow. Dan Terus orang-orang itu disawerin ke host. host. Ya, hostnya mendapat Diamond. dikonversi mendapat diamond dalam bentuk akhirnya berubah menjadi beans. Beans, oke. Host ini mengumpulkan beans lalu di masa tertentu dengan threshold tertentu sejumlah beans Iya. bisa ditukarkan menjadi rupiah. Oh, gitu. Menjadi dolar dulu. Menjadi dolar dulu. Terus kita ditransfernya rupiah. Ya, dari dolar itu masuk ke sebuah seperti PayPal, Oke. macam-macam mereknya. Pilihannya pun banyak. Dan itu dolar kan. Dari dolar ini masuk ke rekening kita. Ditarik ya, ditarik langsung ya. Dan itu maksudnya apakah harus melalui sebuah agregator gitu, entity atau kita orang langsung main Bigo langsung bisa gitu? Setauku mesti lewat sebuah agensi. Agency. Ya. Oke. Jadi Agensi ini mungkin bersifat seperti agregator itu. Oke. Tapi membawahi manusia-manusia, host-host ya kan. Iya. Oh, jadi harus lewat agensi ya? Ya. Itu agensinya terbuka atau everybody can atau Untuk menjadi agensi aku nggak tahu, tapi kita masuk agensinya terbuka. terbuka ya? Macam-macam. Di Jakarta Raya aja mungkin ada banyak ya apalagi gitu di ya? seluruh dunia Bigo ya. Oke, iya. Mungkin bisa jutaan. Jadi Karena tipsnya gimana? Misalnya kita mau mulai nih, gua musisi nih, Ya. mau mulai Bigo nih. ya Apa mulai dulu atau cari agensi dulu? cari teman yang memang udah main, Oke. lalu dikenalkan ke agensi, Oke. lalu mempelajari perjanjiannya dengan agensi ini karena macam-macam, Oke. beda-beda. Ya udah. Lalu ya yang paling utama install aplikasi, lalu mempelajari bagaimana sistem audionya Iya. karena udah banyak yang sudah direct soundnya menuju ke handphone. Karena Bigo ini sama seperti enggak sama juga sih. Bigo ini hanya bisa di handphone ya. Ya, Nggak bisa di desktop kalau nggak salah. nggak bisa. Oke, jadi harus ada interface yang connect ke handphone atau pakai mini TRS ya. TRRS. TRRS gitu. Supaya suara kita, vokal kita, instrumen kita bisa masuk ke situ ya. Directly. Wow, Bener. menarik ya. Kenapa TRRS? Karena di dalam platform ini juga sama seperti Instagram, mesti ada yang loopback. Oh, Ngobrol. Iya. Karena kalau Instagram kan juga kalau mau direct tuh, kalau misalnya teman-teman pernah mampir di Instagram live-ku, aku kalau ada yang join live kan tetap bisa ngobrol. Gitu. Maka harus TRRS yang memang ada output
dua sama input satu kan gitu. Iya, betul. Oke. Kuncinya di situ. Handphonenya mesti yang ada 3,5 milimeternya ya. Kalau akhirnya handphonenya udah buah-buahan, ya harus beli konverter. Iya. Berarti kalau misalnya, berarti sebenarnya nggak ada alasan di pandemi ini kita nggak bisa berkarya atau bisa cari duit ya. Platform tuh banyak sebenarnya. Salah satunya itu. Oke. Platform yang ini, Mas YouTube, terima kasih sudah menyediakan lapangan di sini ya kan. Iya. Kalau ini kan agak lama ya. Iya. Ada upload dulu, Iya, edit nge-build dulu. dulu. Kalau di situ itu live. Oke. Ya kita harus live. Live-nya ada waktunya, maksudnya Ada threshold waktu. Threshold bener. waktu. Tadi untuk penukaran ada threshold pins. Untuk live juga harus ada syarat minimumnya per bulan berapa. Oh gitu, ada syarat per bulannya berapa? Ada berapa jam dalam berapa hari. Oke. Gitu. Berarti teman-teman mesti pelajari Bigo karena ini salah satu solusi sih menurut saya, karena pandemi ini kita nggak tahu berakhir kapan. Ya. Ya kan ya. Jadi ya kreatif aja lah. Jangan kemudian berdiam diri kayak gitu ya. Yes, bener Gitu Mas. ya. Bener, Mas. Oke. Akhirnya waktu juga. Kita nggak bisa berlama-lama karena Bapak ini juga sibuk. Iya. Ada pesan-pesan mungkin? Pesan-pesan kalau pandemi gini ya cocoknya adalah tetap sehat, mudah-mudahan tetap sehat, Yep. tapi tetap kreatif. Tetap kreatif. Tetap kreatif. Kalau terpaksa pergi, pakai masker. Yes. Tetap cuci tangan, sediakan hand sanitizer. Betul. Thank you banget waktunya. Sama-sama Mas Enggak. Jo. Mas Jo, Sampai terima ketemu kasih. lagi, sukses buat project-projectnya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sebelumnya Apa dong? subscribe dulu. Oh iya, di sini Di mana ya? Di sini. Situ. Like juga, jangan dislike ya. Jangan dislike. Please. Sebarkan kemana-mana. Dah. Terima kasih.